sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Allahumma anfa'anna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna likalamikal qadim. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halaman 47 paling bawah, 47 paling bawah. Wala yambaghi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yambaghi, dan tidak sepantasnya, tidak selayaknya ayyaqa'a, yakni apa? Ayyaqa'a, pertentangan bainahuma, antara keduanya, ma la yambaghi, sesuatu yang tidak layak, wuqu'uhu, menimpa, baina akhwaini, di antara dua saudara muslimaini yang muslim keduanya. Wala in kana, dan apabila ada, limani'i, bagi orang yang tercegah, mustanadun, yakni pegangannya, fa inna li ghairihi, karena selain yang demikian itu, mustanadan, mempunyai pegangan, kadzalika, demikian pula. Faqad qala Ibnu Taimiyah, faqad qala, dan sesungguhnya telah berkata Ibnu Taimiyah, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yantafi'u, akan mendapatkan manfaat si mayit, biqiraatil Qur'ani, dengan bacaan Al-Qur'an, kama yantafi'u, sebagaimana bermanfaat untuk si mayit, bil ibadati, dengan beribadah, al maliyati, yang ketika si mayit diberikan pahala dengan hartanya, atau dengan hartanya si mayit bisa berjadi manfaat. Minas sadaqati, yakni dari sedekah peninggalan harta si mayit, wa nahwiha, dan seperti yang demikian itu. Mayit
bisa jadi mendapatkan manfaat apabila orang yang hidup bersodakoh untuk si mayit. Kita punya uang cuman 2.000 nih, 2.000. Ada tukang minta-minta, ada pengemis. Kita kasih dengan niat mudah-mudahan pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal. Dapat nggak pahalanya? Kita yang ngasih dapat nggak pahalanya? Kita yang ngasih dapat pahala, orang tua kita juga yang udah meninggal dapat pahala. Ini yang ngomong Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang ulama kontemporer, ulama mutaakhirin, ulama modern yang pikirannya ini jauh ke depan, yang pikirannya ini enggak kolot, enggak kuno. Ibnu Taimiyah aja mengatakan sodakoh buat si mayit ada manfaatnya. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Jangan ngerti apa kagak Ibnu Taimiyah. Ulama besar, pikirannya cerdas. Belum ada orang sekarang yang kayak Ibnu Taimiyah. Kitab-kitabnya, karangan-karangannya, satu di antara karangan beliau itu yang paling terkenal adalah Fiqhus Sunnahnya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau orang sekarang adanya ngomong orang sedekah buat mayit kagak nyampe, nggak ada pahalanya, pinteran dia apa pinteran Ibnu Taimiyah? Ibu-ibu percaya sama orang sekarang yang ngomong begitu apa percayaan sama Ibnu Taimiyah? Dah beres. Mudah-mudahan ngajinya terus. Saya ngenes juga begitu ibu-ibu kemarin prek ya, ngenes saya. Biarin ya, biar kagak ada airnya kek, nggak ada snacknya kek, ngaji mah jalan terus ya. Bawa air dari rumah siap, bener nih. Dah mulai hari ini sampai seterusnya, sampai ajal yang memisahkan kita, ngajinya nggak prek. Datang aja datang ya, kagak ada snacknya nggak apa-apa, nggak ada airnya. Wa qala Ibnul Qayyim, dan telah berkata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah namanya. Wa qala Ibnul Qayyim, dan telah berkata Imam Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruhi, nama kitabnya adalah Ar-Ruh. Afdalu paling utama ma yuhda ilal mayyiti. Afdalu paling utama-utamanya ma yuhda, sesuatu yang dihadiahkan, ilal mayyiti kepada mayit. As-sadaqatu adalah sedekah. Yang punya duit, yang punya makanan bisa buat si mayit, buat orang tua kita, buat saudara kita. Hadiahkan pahalanya dengan Sodako pakai harta, pakai duit, enggak punya. Wal istighfaru, dan istighfar. Astagfirullahalazim 3 kali buat kita. Astagfirullahalazim 3 kali buat orang tua kita yang laki-laki. Astagfirullah.
3 kali buat orang tua kita yang bisa apa bisa, boleh apa boleh, mana dasarnya? Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitab Ar-Ruh. Paham? Ngerti? Ustaz jawab apa kalau ditanya? Ditanya diem aja. Serem amat. Ya? Sama untuk kita, astagfirullahaladzim, untuk kita 3 kali, niatin 3 kali buat bapak, astagfirullahaladzim 3 kali, niatin lagi 3 kali buat ibu, paling kagak habis sholat 3 kali buat kita, 3 kali buat bapak, 3 kali buat hati kita nih, niatin jadi. Nanti ada keterangannya lagi. Kita baca apa saja tanpa diniatin, kedua orang tua kita tetap dapat tetap dapat ampunan. Ntar nih di bawahnya dikit lagi ada keterangannya. Halo, romannya ngaji habis libur sedih amat romannya. Wa doa'u, dan berdoa lahu bagi si mayit. Jadi berdoa buat mayit itu hukumnya wal hajju anhu, dan menghajikan untuk si mayit. Bapak ibu kita belum haji, zaman susah, zaman kita masih kecil udah meninggal bapak ibu kita. Sekarang kita udah besar, ini adalah berkah bimbingan kedua orang, berkah asuhan kedua orang. Kita dididik orang tua kita ngalah makan nasi sama garam, yang penting anak pada sekolah ngaji. Pantes kalau kita udah gede punya rezeki, udah besar, biar bermanfaat, orang tua kita belum haji gara-gara ngurusin kita. Anak banyak, sekolah, mondok, orang tua ngalah apa ngalah? Ngalah apa ngalah? Biarin, gua mah belum haji juga, yang penting anak-anak gua dulu pada mentas, pada sekolah, pada ngaji. Bener gak begitu? Nah, kalau sudah kita dewasa, punya uang, kumpulin saudara, bagaimana caranya membadalkan haji kedua orang. Halo, kita udah haji, orang tua belum haji, tega apa tega? Ngenes apa ngenes? Yang bagus orang tua dulu hajiin. Kalau dulu nggak pakai antri, kalau sekarang lama. Udah tua daftar reguler, nunggunya 25 tahun. Keburu mati belum. Nah, badalin haji bagaimana caranya? Biayain orang satu. Kalau dia sudah haji, Pak Haji ini tolong badalin orang tua saya. Kalau saya kan alhamdulillah haji begitu. Hah? Dari bujangan tahun 95 udah haji. Masih bujangan tahun 95 ya. Sampai 2023 alhamdulillah haji ya. Bapak ibu-ibu, bapak-bapak, nitip sama saya, bisa ukuran satu orang ongkos haji kurang lebih 6 sampai 70 juta. Badalin. Bagus.
kegedean Pak Haji itu mah, saya duitnya dari mana kalau 70 juta ya. Saya, tapi Pak Haji ya yang badalin ya, saya punya duitnya 12,5 juta doang. Nih badalin orang tua saya. Bisa, nanti saya bawa ke Mekah musim haji, nanti ada sertifikatnya. Namanya siapa, binnya siapa, itu namanya badal. Badal bisa nitip sama saya, insya Allah saya bikinin gitu. Tapi bukan promosi, ini malah lagi nerangin. Tadi kata promosi, promosi ya ora apa-apa oh. Ya ora apa-apa ya, jadi ini wong Tegal ya ora apa-apa oh. Dean ora apa-apa dean. Ya. Jadi tuh orang tua kita jangan sampai kita telantarin. Orang tua udah tua tengokin yang sering. Halo. Kalau udah tua jangan bawel. Jangan cerewet. Yang tua-tua mana jarang ini yang tua-tua. Kalau nyuruh anak, nyuruh mantu, minta beliin sesuatu, kan jalan dulu, kadang macet ya. Ini kadang-kadang minta beliin es teh Solo, 3.000 es teh Solo, 4.000. Emang viral situ di Solonya asli. Pakai gula, nenek-nenek tuh yang bikin, enak di Solo. Tahu kalau di sini gulanya asli apa enggak? Saya tukang ayam di Jawa, emang ada itu enak teh Solo, teh Jogja. Jadi dicampur tehnya, kemudian dibikin sedep. Orang Jawa kalau bikin teh sedep, minumnya manis, kopinya manis. Sampai nasi goreng digulain. La ilaha illallah. Tapi herannya orang sono nggak ada yang pada kena penyakit gula. Orang Betawi tehnya teh tawar dulu, nggak ada teh manis. Di Betawi nggak ada teh manis dulu. Setelah orang Wetan pada kemari baru ada teh. Apa sekarang penyakitnya? Banyak orang Betawi yang kena penyakit diabetes. Orang Jawa nggak ada yang kena kencing manis. Udah kalau minum la ilaha, nyayur kayak kolak. Nyayur kayak kolak apa? Itu gulanya banyak, gulanya gula merah kalau buat nyayur. Banyak banget gulanya. Ya. Tuh. Kemudian ya. Wa amma qiraatul Qur'ani, dan adapun bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha, dan dihadiahkan pahalanya bacaan Qur'an itu ilaihi kepada si mayit, tatawu'an karena semata-mata karena Allah, min ghairi ajrin, maka bacaan Qur'annya tidak ditarget. Halo, baca Qur'an untuk si mayit, kita minta tolong sama orang kayak ngaji di kuburan 3 hari 3 malam 7 hari 7 malam, ngajiin di rumah, pahalanya masih mayit apabila yang baca Qur'annya nggak narget berapa mau dibayar. Halo, ngajiin di kuburan kalau kagak 10 juta semalaman wogah ngajiin, nggak boleh, pahalanya hilang. Seikhlasnya.
Berapa duit itu sehari semalam, mentang-mentang seikhlasnya cepet. Ya, jangan ditarget tapi yang layak dan pantas. Begitu ya. Iya, nyawer sama biduan ratusan ribu, jutaan. Orang tahlil dikasih gocap doang udah pada lecek. Gua enak banget begitu. Tapi saya sih kagak kalau saya. Iya saya mah kalau tahlilan tuh jangan banyakan duit gua melu. Tapi kalau yang lain dikasih, tolong dihormatin. Kekecilan juga jangan, kegedean duitnya kagak ada. Emang buat elu mulu apa ya gitu. Wahada yasilu ilaihi, maka yang demikian itu yasilu akan sampai ilaihi kepada si mayit. Kama yasilu sebagaimana sampainya ilaihi kepada si mayit thawabus saumi, pahalanya puasa, wal haji dan haji. Bu, halo. Ibu kita sakitnya lama, 3 kali bulan puasa, berarti 30 hari kali 3 berapa? 90 hari. Fidyahnya kita bayar. Halo? Fidyahnya kita bayar. Tapi kita puasa sunnah, Senin, Kemis, Rojab, Asyura, Tasu'a, Tarwiyah, Arafah. Puasa apa enggak? Woi, puasa apa kagak? Kalau kita niatin puasa sunnah, maka niatin juga pahalanya buat ibu kita. Paham apa enggak? Ya Allah, saya niatin nih puasa Senin Kemis, tapi pahalanya bukan hanya buat saya ya Allah, tapi buat ibu saya. Nawaitu sauma qadin min yaumil Itsnaini sunnatan lillahi. Nawaitu sauma qadin min yaumil Itsnain lil ummi, buat ibu saya karena Allah Ta'ala. Sahjaku, aku niat puasa esok hari, hari Senin, puasanya puasa sunnah buat ibu saya karena Allah Ta'ala. Enggak pakai bahasa Arab niatnya, pakai bahasa Indonesia. Boleh apa boleh? Sah apa sah? Allah ngerti apa enggak? Sing orang ngerti sampean. Paham begitu? Puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Tas'a, puasa Asyura. Jangan sendirian kita puasa, bagi-bagi pahalanya 2 orang. Umroh yang pertama udah wajib, umroh kedua pahalanya buat orang. Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Pergi Muludan, kardus lewat, pergi Muludan ada kardus lewat, kali lewat goceng buat kita. Liwat lagi kan? Goceng lagi buat bapak kita. Lewat lagi goceng lagi buat ibu. Baru 3 kali goceng 15.000. Bakso Jawir dapat nggak 15.000? Orangnya yang punya bakso Jawir sholatnya di sini. Namanya Mas Tukino, orang Karanganyar. Orang Betawi manggilnya Jawir. Terus dia punya bakso, mereknya bakso Kaya Raya.
Anaknya aja sekolahnya di Inggris. Dagang bakso tuh anaknya sekolah di Inggris. Buat ngelanjutin dagang baksonya sampai ke Inggris sekolahnya. Sholatnya di sini kalau Jumat di sini ada orangnya. Wonge meneng ae wonge. Ora tahu ngomong. Nek aku ya stuck beda ae nek karo aku. Walah sampean gitu ya. Kalau beli pulsa 15.000 dikit apa banyak? Isi paketan 15.000 banyak apa dikit? Kalau ngamal wa qala fi maudhi'in akhara, dan telah berkata juga Imam Ibnu Qayyim di dalam tempat yang lain, di dalam tulisan dan kitab yang lain, min kitabihi, dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, wal aula, dan yang lebih utama ayyan wiya, yakni kita berniat indal fi'li, ketika kita mengerjakan, annaha, bahwa sesungguhnya bacaan Quran kita, pekerjaan kita itu lil mayyiti, untuk si mayit, wala yustaratu, dan tidak disyaratkan at-talaffuzu, untuk melafazkan, bidzalika, yang demikian itu pahalanya untuk si mayit. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, bagusnya kita niatin bacaan Quran kita buat si mayit. Orang yang sudah meninggal kita niatin, nawaina an naqra'a suratal yasin lil abbi wal ummi. Kalau malam Jumat tuh aku niatkan bacaan surat yasinku ini buat ibu bapakku. Ibu bapakku maksudnya siapa tuh? Orang tua. Woi, kalau niat untuk bapak ibu kita ketukar apa? Ketukar apa enggak? Nawaina an naqra'a suratal yasin lil abbi wal ummi. Aku niatkan bacaan surah yasinku ini untuk ibu bapakku, tanpa disebut namanya, karena kita yang ngomong, karena kita yang niatin, berarti otomatis ibu dan bapak. Paham napa boten? Ngertos napa boten? Ngarti tante? Ulang adelohom bae geuning. Ngerti, Allah mengerti. Jadi kalau niat baca Yasin hari Jumat niatin buat ibu bapak. Paham begitu, paham? Ibu bapak udah meninggal, suami meninggal, ya juga niatin buat suami saya. Anak udah meninggal, buat anak saya. Sekali bacaan Yasinnya kita dapat pahala, ibu bapak kita dapat pahala, suami dapat pahala, anak dapat. Kalau suaminya meninggal, istrinya baca Yasin, lupa enggak sama suami? Halo, suami udah meninggal, ibu-ibunya masih ada. Kalau baca Yasin ingat gak sama suami? Kalau lakinya, suaminya masih hidup, bininya udah meninggal, istrinya, dia udah kawin lagi, malam Jumat baca Yasin, ingat gak sama ibu yang udah di kuburan? Zalika ma qalahu Ibnu Taimiyah. Zalika, yang demikian itu, ma qalahu, apa yang dikata, demikian pula apa yang dikatakan oleh
Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, wa Ibnul Qayyim dan Imam Ibnul Qayyim, naqalahu telah memindah, telah menukil Imam Ibnu Taimiyah, anhuma dan Imam Ibnu naqalahu telah menukil, anhuma dari keduanya, yakni Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Zauji, al-alamatu orang yang sangat alim, yakni asy-syaikhu Husnaini, Syekh Husnain Muhammad Makhluf, namanya Muhammad Makhluf, muftid diyaril limisriyati, muftid diyari yakni seorang mufti di Mesir, al misriyati di Mesir, as-sabiki yang telah lalu. Thumma qala dhahabal hanifatu wallahu a'lam shawab. Dah jam 11 lewat, ngajinya jangan lama-lama, mudah-mudahan ngajinya terus, bukan karena snack, bukan karena makanan. Dah saya sepakat jam 11 rapi. Dah berdua Kiai Jailani insya Allah ntar Selasa depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina antas tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mau ikut muludan hari Kamis pas tanggal 12 Rabiul Awal di rumah saya Prepedan, Al-Ihram Prepedan, hari Kamis jam 8 pagi sampai selesai. Biar tahu sono Prepedan, tahu Prepedan. Dah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi